Terima kasih kepada Ibu Epi atas arahan dan sambutannya. Tidak panjang lebar Bapak Ibu, kita sambut, kita persilahkan Pak Gemilang Surya untuk memaparkan atau pengimbasan tentang diseminasi budaya positif. Kami persilakan Pak Gemilang. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang persilakan saya untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin, Bapak Ibu guru hebat semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama saya di sini di diseminasi budaya positif. Nah, yang mana saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Muara ini. Jadi di sini pastinya Bapak Ibu guru semuanya auranya pasti sudah positif. Jadi di sini saya menambahkan hal positifnya agar menjadi budaya, yaitu budaya positif. Jadi di sini sebelum masuk ke materi kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tidak macam-macam ya, dengan seuzon dulu. Hanya dengan teka-teki saja, tidak sampaikan di PowerPoint. Nah, sekarang fokus dengan teka-tekinya hanya satu saja. Pertanyaannya, kenapa bola basket tidak boleh basah? Siapa yang bisa jawab? Coba Pak Hendri. Terima kasih. Bola basket atau bola yang itu ada berat yang dispesifikasi beratnya. Jadi kalau basah, ya otomatis dari segi beratnya tidak memenuhi standar. Itu, ya itu pendapat dari saya. Nah, ini kan teka-teki ya. Nah, jadi jawaban Pak Hendri tidak ada salahnya. Tapi dari jawaban teka-tekinya salah. Ya. Jadi kenapa bola basket itu tidak boleh basah? Nah, karena harus dilempar kering. berarti yang bisa jawab ini sering untuk bapak-bapak. Karena bola basket itu kan dilemparkan ke kering. Nah, makanya tidak boleh basah. Nah, itu satu kumpulan dari kalau bapak-bapak kalau berkumpul, nah kayak gitulah dia dijawabnya. Nah, sekarang kita mulai. Sebenarnya ada krik-kriknya tadi. Tapi alhamdulillah semuanya tertawa. Ya, karena bicara, terima kasih bicara. Nah, sekarang kita lanjutkan slide-nya. Ini gimana cara pakainya? Goyang besar. Diseminasi. Nah, budaya positif. Nah, ini ya untuk positif. Bukan budaya positif. Terbalik. Nah, budaya positif ya Bapak Ibu ya. Budaya positif ini kita karena kita guru ya. Guru pasti budaya positifnya itu berkecimpungnya atau habitatnya itu di sekolah. Yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah. Nah, ya di sekolah agar di sekolah yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu maksudnya Bapak Ibu bukan berpihak pada guru ya. Karena yang berpihak pada guru itu sangat jarang. Nah, semuanya pasti harus berpihak pada murid. Jadi murid itu akan mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab.
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini adalah poin-poin yang akan kita jabarkan selama 1 jam ke depan. Nanti selama 1 jam ke depan Bapak Ibu guru hebat akan selalu bersama saya. Jadi mudah-mudahan tidak bosan ya, karena memang saya orangnya sedikit membosankan. Jadi konsepnya itu pertama adalah perubahan paradigma belajar. Habis itu kita lanjut ke berdisiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan terakhir yaitu di segitiga restitusi. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada permainan kepalan tangan. Ya. Jadi petunjuk di sini. Nah, nanti saya persilakan Bapak Ibu guru, nanti saya pilih yang ingin menawarkan diri juga boleh. Siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Apakah nanti Pak Henry menjadi A atau Pak Bambang menjadi B? Nah, itu boleh ya. Jadi cobalah buka. Perintahnya cobalah buka. Nah, misalnya Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengumpulkan tangan, salah satu tangan Anda. Nah, jadi Anda coba bayangkan, bukan bayangkan ya, ini coba dengan sebenar-benarnya dalam tangan Bapak Ibu itu ada suatu benda yang sangat berharga, ya, bisa jadi berlian, emas, ya, dan yang paling berharga, kira-kira apa yang paling berharga di dunia ini menurut Bapak Ibu guru? Yang paling berharga? Keluarga, ya memang. Tapi ada benda paling berharga daripada keluarga yang harus kita cari di dunia ini, yang nantinya harus kita genggam sampai titik darah penghabisan, yaitu sebuah kunci. Kuncinya bukan kunci emas, bukan kunci berlian, tapi kunci surga. Jadi kan ujungnya atau akhirnya kita hidup itu akan mencari surga, karena di akhirat pastinya kita tidak akan lupa, kita akan lupa dengan segala hal ya, termasuk keluarga tadi. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang siapa yang mau jadi A dan siapa yang mau jadi B? Nah, sudah, Pak Henry jadi A, Pak Bambang jadi B. Jadi Pak Henry itu menggenggam benda paling berharga dan Pak Bambang itu mencoba membuka kepalan tangan Pak Henry dengan cara apapun ya. Itu bisa boleh membujuk, menghardik, merayu, dan mengancam. Nah, ini ada mengancam, memarahi, semuanya boleh dilakukan agar Pak Henry membuka tangannya yang berisi kunci surga tadi, benda yang paling berharga. Bintang berlian. Mulai. Pak Henry yang saya yang ada di balik tangan Pak Henry, boleh saya lihat? Saya mau kita tahu, tapi apakah mungkin saya ingin melihatnya? Akan saya tawarkan beberapa apa yang Pak Henry inginkan. Saya sudah punya semua. Wah, saya ingin tahu. Boleh nggak saya pinjam dulu sebentar? Tapi sebelum saya pinjam, boleh kan dibuka dulu tangannya? Boleh Pak Cik. Karena saya ada
saya bisa memberikan sesuatu yang lebih pada benda yang ada di tangan Pak Henry. Apa yang kita pada saya? Menurut Pak Henry apa? Apakah Pak Henry punya mobil, motor? Sudah punya? Apakah saya kasih istri? Bagaimana? Kuat pendirian Pak Henry? Tidak bisa dibuka. Ya, bisa. Kira-kira apa mohon Pak Bambang setelah saya bukakan karta ini? Sesuai dengan kesepakatan kita, kalau Bapak buka akan saya tawarkan sesuatu yang lebih berharga daripada benda yang ada di tangan Bapak. Apa kira-kira? Menurut Pak Henry apa? Yang belum punya? Sudah semua? Yakin? Yakin? Kalau saya kasih kunci surga gimana? Apa kuncinya? Ya, kalau menurut agama Islam ya kita menunaikan perintah dan menjauhi larangannya. Apa kira-kira perintahnya? Tuhan, apakah saya limpahkan? Yang pasti harta ini akan bernilai kalau dibawa ke agama. Oke, dengan senang hati dan ikhlas saya limpahkan harta ini untuk kehidupan surga kemudian. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Henry. Selamat. Jadi, cara yang positif ya, bukan dengan cara yang negatif. Walaupun tadi kita disuruh untuk menggunakan segala cara. Nah, jadi tepuk tangan dulu untuk Pak Henry dan Pak Bambang. Nah, jadi Pak Bambang berhasil membuka kepalan tangan dari Pak Henry. Sudah kita lanjutkan slide-nya. Nah, ini tadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Pak Henry mampu membuka tangannya dengan rayuan Pak Bambang. Nah, lanjutkan. Nah, ini tadi perubahan paradigma belajar. Ternyata paradigma ini suatu hal yang berbeda ya. Sangat jarang sekali dengan paradigma. Yang sering kita dengar itu kalau tidak para sud, para medis, ya, para lon, para bola, dan para wanita, para laki-laki. Nah, ini paradigma. Apa sebenarnya paradigma ini? Jadi paradigma baru ini seperti pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Jadi sebenarnya bukan baru-baru terlalu baru ya, sebenarnya sudah dari dulu kita mengedepankan pendidikan karakter. Cuman di sini kita sesuaikan atau kita kembali ke dasar kita sebagai warga negara Republik Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6, bukan 5 ya. Kalau 5 itu Pancasilanya. Kalau profil pelajar Pancasilanya ada 6. Nah, sebagai seorang guru, nah ini yang harus kita ketahui, jangan sampai lupa. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, jadi kalau kita belum bisa mencapai keseluruhannya ini, kita bisa menggunakan salah satu dimensinya. Contohnya di SMK Bukit ya, kita sudah memiliki kalau di misi kita seperti di SMK Bukit menjadikan sekolah unggulan nasional yang berkarakter mandiri dan berkewirausahaan. Jadi karakter mandirinya itu berarti sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mandiri. Nah, jadi SMK Bukit Asam sudah mewujudkan salah satu karakter dari atau dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Nah, mudah-mudahan dari mandiri kita bisa menambahkannya menjadi kreatif, bernalar kritis. Nah, mungkin bernalar kritis ini agak ya
cukup susah kita menggapainya karena memang anak SMK, anaknya masih remaja dan susah juga untuk diajak terlalu keras untuk berpikir, apalagi berpikir kritis. Dan kita lanjutkan. Nah, ini tadi miskonsepsi teori kontrol ya. Miskonsepsi ya, bukan misyeni. Ya. Ilmu ilusi. Jadi kalau miskonsepsi itu erat kaitannya dengan ilusi. Nah, tadi kita sudah melihat Pak Henry dan Pak Bambang mencoba mengontrol satu sama lain. Nah, jadi mungkin Pak Bambang itu merasa bisa mengontrol Pak Henry, padahal tidak. Pak Henry yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, jadi yang terjadi tadi itu bukan Pak Bambang mengontrol Pak Henry, nah, tapi itu adalah timbul dari dalam diri atau dalam hati Pak Henry, dan akhirnya menyerahkan apa yang ada di kepala tangannya. Begitupun juga kita sebagai guru pada murid yang ada di kelas. Nah, jangan kita bayangkan bahwa murid itu mampu kita kontrol, tapi yang mengizinkan kita untuk mengontrolnya adalah diri mereka sendiri. Nah, jadi semuanya menjadi sebuah ilusi untuk atau berdasarkan teori kontrol. Sekarang kita lanjut. Nah, ini yang paradigma baru tadi ya. Jadi mengubah paradigma ya. Selama ini kita kenal stimulus dan respon. Nah, itu sangat baik sekali dulu. Waktu zaman kurikulum 2013, nah ini termasuk hal yang baik, di mana guru memberikan stimulus dan murid memberikan respon. Nah, tapi sekarang berbeda. Sekarang itu sudah menjadi pendekatan teori kontrol. Jadi beberapa paradigma yang berubah itu ada pada tabel ini ya. Pertama ya, pada stimulus respon. Kita dulu beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan murid kita itu sama. Padahal untuk sekarang ini harusnya kita sudah menganggap realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi murid kita yang 32 orang di kelas itu punya kebutuhan yang berbeda, tidak bisa kita samakan. Mungkin si A tadi butuh cara belajar yang seperti A juga, sedangkan si B butuh cara belajar yang seperti B juga. Tidak bisa kita samakan karena mereka itu beragam. Ya, jadi di sini kita melihat semua orang melihat hal yang sama. Ini anggapan dari stimulus dan respon tadi. Dan paradigmanya berubah, bahwa sudah kita sadari setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentunya. Tentunya Ibu Dewi dan Ibu Mutia itu punya pandangan yang berbeda terhadap sesuatu. Mungkin kalau kita melihat di halaman SMKBA itu, Bu Dewi melihat itu pohon pinus, sedangkan Bu Mutia melihatnya pohon beringin. Karena berbeda ya. Pohon beringin itu dia gemuk, ya kan? Dilihat oleh Bu Mutia yang kurus itu seperti pohon beringin. Dilihat oleh Bu Dewi itu pohon pinus. Nah, itu pandangan kita itu sebenarnya berbeda. Tidak bisa kita samakan. Nah, makanya generasi sekarang ini sangat susah sekali ya. Apalagi anak-anak murid kita yang bergenerasi Z. Nah, mereka itu banyak keraguan karena perubahan paradigma ini. Dulu
Dulu gurunya mengajarkan hal seperti ini, tahu-tahu setelah mereka dewasa, mereka menemukan hal yang berbeda. Nah, jadi makanya generasi Z ini seperti generasi yang banyak sekali keraguan. Nah, jadi kita tidak membahas generasi Z sekarang, kita nanti topiknya ini melebar. Kita fokus dulu ke budaya positif. Nah, pendekatan teori kontrol bisa dilihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini pemahaman lama kita. Kalau orang berbuat buruk, pasti kita anggap itu salah. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kan tidak mungkin, contohnya anak kita di kelas itu tiba-tiba berteriak ya, keras mungkin hingga membangunkan malaikat Israfil dan dia hampir meniup sangkakala saking mendengar siswa kita teriak. Mungkin dianggapnya ini sudah mau kiamat, tahu-tahu siswa kita di kelas itu berteriak. Nah, kita anggap itu salah, ya kan? Tapi sebenarnya pasti dia berteriak itu ada tujuannya. Ada tujuan yang mungkin ditujunya. Nah, nanti kita hubungkan lagi dengan materi yang lain. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini tadi mungkin sudah terbaca ya Bapak Ibu. Ini tidak perlu dijelaskan satu persatu. Nanti waktunya ini bisa sampai 2 jam kalau saya jelaskan satu persatu. Nah, disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu apa sebenarnya? Adakah yang bisa menggambarkan sebenarnya disiplin itu apa? Selain dari apa yang dijelaskan di depan. Jadi sebelumnya kita mungkin menganggap ya, disiplin itu adalah kita patuh terhadap peraturan. Kita datang tepat waktu, ya, kita tidak melanggar aturan lalu lintas. Kita tidak makan sembarangan. Nah, itu adalah disiplin. Tetapi sebenarnya disiplin itu adalah belajar, yang mana berasal dari kata disiplina. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Nah, jadi intinya tadi di situ disiplin itu intinya tanggung jawab. Jadi apa yang kita lakukan itu berasal dari keyakinan kita sendiri dan harus kita tanggung jawabi. Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk kesadaran. Kita masuk ke disiplin positif. Jadi disiplin ini ada disiplin positif, ya, ada disiplin diri, dan ada yang disiplin taat terhadap aturan. Nah, jadi ini khusus bahas tentang disiplin positif, yang mana suatu cara ya, untuk menumbuhkan keyakinan atau penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi di sini disiplin positif ini erat kaitannya dengan motivasi intrinsik. Yang mana motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri. Muncul dari dalam diri itu berarti dia berasal dari diri atau pada bagian dalam diri kita yang paling penting itu adalah dari hati. Nah, jadi semua pekerjaan kalau kita lakukan dengan hati, nah itu berarti kita sudah menerapkan motivasi intrinsik yang bersumber dari disiplin positif. Contohnya ya, Bapak Ibu guru kesini datang tepat waktu itu karena misalnya datang tepat waktu karena takut ditegur oleh Ibu Epi,
Nah, itu berarti bukan dari hati. Nah, contohnya lagi, Bapak Ibu guru sangat rajin sekali mengerjakan suatu hal karena ada honornya, kan? Contohnya membuat RPP. Pada saat membuat RPP itu kita dibayar, RPP kita numpuk tinggi, ya, sampai setinggi gunung Himalaya. Nah, sekarang saat tidak dibayar lagi, RPP-nya tenggelam sampai ke Palung Mariana. Nah, jadi itu berarti kita belum punya motivasi intrinsik, masih mengharapkan imbalan atau takut terhadap hukuman. Sekarang kita lihat berikutnya. Nah, ini contoh nilai kebajikan dari beberapa institusi. Ya, ini institusi kalau di kurikulum mereka itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini 6 dimensinya, jadi ini bukan satu paragraf. Jadi ini beriman dalam takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini dari keterampilan hidup, life skill, dapat percaya, bersati, pendengar yang aktif. Nah, ini digunakan oleh kurikulum yang lain, ya. Ini juga IBO, ya, dipakai oleh primary year program. Ada toleransi, hormat, nah integritas. Nah, ini digunakan oleh masing-masing kurikulum yang dipakai di setiap institusi. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama dan bersifat universal, yaitu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa atau maupun latar belakangnya. Nah, sekarang kita lihat motivasi perilaku manusia. Nah, ini sudah kita jelaskan secara menggambar tadi, secara kulit luarnya di slide yang sebelumnya. Yaitu kalau motivasi itu ada dua. Pertama itu ada motivasi eksternal, yang kedua ada motivasi internal. Yang eksternal itu ada misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi yang paling diinginkan. Yang paling kita inginkan adalah motivasi internal, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi contohnya kita percaya tadi terhadap nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kita percaya dan yakin bahwa itu harus kita jalankan dari hati kita atau dengan motivasi internal. Berikutnya, motivasi perilaku manusia itu contohnya, ya. Motivasi internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi harus kita terapkan di sini adalah motivasi yang paling diharapkan. Harapkan ada pada diri kita. Jadi yang perlu kita terapkan di sini sebagai seorang guru adalah menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Boleh kita menghukum Bapak Ibu, boleh kita memberikan penghargaan, tapi jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu selalunya tidak baik. Nah, ini dia bagaimana ciri-ciri dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu dia tidak terencana, dia bersifat satu arah.
pihak guru yang memberikan, ya, dia tidak disepakati dari awal, ya. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan, bisa jadi berupa hukuman fisik, dan konsekuensi ini sudah mulai membaik, ya. Ini sudah terencana atau tersepakati, murid dibuat nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Sikap guru selalu memonitor, ini sudah sedikit lebih baik dari hukuman. Nah, yang paling bagus itu adalah proses restitusi. Jadi, ia proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, kita memberikan kesempatan kepada murid opsi apa yang akan dipilih untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi, prosesnya itu adalah suatu proses yang kolaboratif yang mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Nah, sekarang kita lihat pemahaman kita. Nah, kira-kira apa yang tertulis di depan itu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, ini mencatat 100 kali dalam buku. Nah, kalimatnya adalah saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya hukuman. Nah, nanti kita lihat, ya. Kita lanjut ke yang kedua. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, apa jawabannya, Andre? Hukuman. Pilihannya ada dua, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi, bukan Andre. Nah, sekarang yang ketiga nih, ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, nah, karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini adalah jawabannya ya. Hukuman, ya. Sekarang kita lihat yang keempat, kasus yang keempat ini. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ya, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa jawabannya? Konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat apakah jawabannya benar atau salah atau yang pertama itu adalah hukuman, ya, karena memberikan menulis di buku 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Yang kedua itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu bukan hukuman. Karena konsekuensinya itu kalau kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, itu konsep dari konsekuensi. Konsekuen, ya. Harus konsekuen dengan konsekuensinya. Nah, murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Ini kasihan muridnya nih. Apalagi kalau cuaca panas. Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini merupakan hukuman. Dan yang keempat itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, ini bukan merupakan hukuman karena masih berkaitan dengan pelajarannya, karena kalau di pelajaran PJOK biasanya ada pemanasan dulu pastinya ada juga lari 10 keliling misalnya atau 2 keliling. Nah, itu merupakan konsekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa keyakinan? Mengapa tidak
peraturan kelas saja. Nah, tadi sudah kita bahas ya, bedanya peraturan dan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini masih ada hubungannya. Nah, apa kemudian? Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru atau sekolah, sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat atau diwujudkan dalam diri siswa itu sendiri. Benar sekali ya. Kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama. Kalau peraturan kelas itu adalah hasil dari pemikiran guru itu sendiri atau sekolah itu sendiri yang membuatnya. Mungkin antar guru saja, tidak melibatkan murid di kelas. Kenapa namanya bukan peraturan kelas? Karena kita dengan murid, nah kita sebagai guru ini dan murid sama-sama meyakini. Dan nanti kalau sudah sama-sama meyakini ya kita dan murid itu harus sama-sama mentaatinya. Jangan sampai hanya murid saja yang yakin, kita tidak. Contohnya, ya kan, peraturan kelas mengacu pada aturan yang ditetapkan. Sementara nilai keyakinan itu adalah pandangan dan nilai yang dan sikap yang dimiliki oleh anggota kelas yang merupakan landasan guru untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan murid. Nah, kita sepakat keyakinan kelas itu kita sepakat bahwa hadir tepat waktu di kelas. Nah, jangan sampai hanya murid saja yang hadir tepat waktu. Nah, kita sebagai guru juga harus hadir tepat waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas, karena itu disepakati bersama. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Dia bersifat abstrak, ya, dia berupa pernyataan universal. Maksudnya universal itu umum, ya, mudah dipahami. Bahkan semut yang berbaris di saja bisa memahaminya. Kan memang semut-semut yang berbaris di itu kan ada di sekolah, ya. Ada lagunya itu. Bisa kasih di sekolah, nah, kan benar di sekolah. Tapi semut itu ikut membuat keyakinan kelas. Ini kan kenyataan yang universal. Semut yang berbaris di dinding. Malu aku malu, ya. Pada semut merah. Jadi dia berbaris di dinding kelas. Nah, dibuat dengan pernyataan yang positif. Nah, jadi di sini kita mulai untuk melakukan pendidikan, pengembangan karakter untuk mendidik bahwa tidak boleh ada kata negatif, tidak boleh ada kata tidak, tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh ada kata dilarang. Nah, dilarang, jangan, tidak. Kira-kira apa lagi kata-kata negatif yang baru? Selain dilarang, jangan, tidak. Awas, nah, boleh, ya. Awas juga termasuk. Contohnya awas anjing galak. Anjing galak, anjingnya galak, ya. Galak apoi gitu kan. Dan kita tidak galak. Jadi ini sedikit diskotek juga dari bahasa Indonesia ke bahasa Palembang, ya. Nah, ini galak tadi. Ibu saya datang ke sini dari Padang sana, ditawari pepaya oleh yang punya kontrakan saya. Bu, galak bu. Loh, kenapa saya dibilang galak? Padahal saya baik di sini. Tidak galak seperti anjing galak, ya. Nah, jadi bahasanya ini harus bahasa yang universal, bukan bahasa yang termiskonsepsi, bukan bahasa yang memiliki arti yang berbelok-belok. Ini semuanya lurus. Jadi dia itu sedikit saja, paling banyak itu 10, ya. Jangan sampai seperti pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu satu buku
Kalau ini keyakinan kelas, paling tidak hanya muat di poster saja. Sebenarnya 10 keyakinan, ya, 6 atau 3 pun boleh. Jadi dia disesuaikan dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas itu dilibatkan. Nah, jadi kalau kita buat keyakinan sekolah, semua warga sekolah itu dilibatkan. Jangan sampai antara kepala sekolah dan wakilnya saja. Kalau antara kepala sekolah dan wakilnya saja itu belum namanya keyakinan sekolah. Itu baru namanya keyakinan kepala sekolah. Dan wakil kepala sekolah itu termasuk kepala sekolah itu sendiri. Nah, semua warga sekolah di sini dilibatkan, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, murid, orang tua, tata usaha, ya, security, itu semuanya dilibatkan dalam membuat keyakinan sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas itu bisa antar guru dan siswa atau guru dan murid yang ada di kelas tersebut. Nah, jadi contohnya Ibu Mutia ngajar di kelas 11 GP. Nah, benar ada buku dia mengajar. Nah, kalau benar-benar ngajar pasti dia buat keyakinan kelas. Nah, Bu Mutia ya kan tegak atau berdiri di depan kelasnya menyampaikan kepada siswa-siswanya. Jadi anak-anakku sekalian, bagaimana apa keyakinan yang akan kita sepakati di dalam kelas ini? Dari situ kemudian menyuruh atau memerintahkan anaknya masing-masing untuk menuliskan keyakinannya di papan tulis sesuai dengan ciri-ciri yang ada di depan ini. Nah, itu namanya cara kita membuat keyakinan kelas. Nah, kalau sudah terkumpul kalimat-kalimat positif yang universal tadi tersebut, berarti di kelas Ibu Mutia tadi sudah ada keyakinan kelas. Dan kalau sudah yakin harus dipatuhi dengan motivasi intrinsik, nah ya, bukan paksaan itu. Jadi kalau walaupun dia ada tertulis di sana, ya, menghargai orang lain, nah, menjaga kebersihan kelas, nah itu bukan motivasi eksternal lagi, karena sudah ada keyakinan dalam diri kita. Siswa kita yakin bahwa menjaga kebersihan itu adalah suatu keyakinan sudah disepakati. Jadi mereka melakukannya dari hati, ya, dari motivasi intrinsik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke 5 kebutuhan dasar. Benar kebutuhan dasar kita ini cuma ada 5, Bapak Ibu Guru? Secara umum. Yang mau dia menambahkan apa kira-kira kebutuhan yang lain? Kenapa di sini cuma ada 5? Ya? Kenapa tidak 10 ya? Kenapa? Karena ini merupakan kita yang mengikutinya saja. Ini adalah ahli yang menyatakan seperti ini. Jadi saya juga ikutan. Siapa nama ahli yang kemarin ini? Nah, yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia itu adalah segala bentuk sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik, ya, usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi dia berdasarkan 5 ini. Pertama adalah survival. Survival ini jangan dianggap naik gunung, ya. Kadang-kadang orang ini survival itu naik gunung, pergi ke pulau, jalan-jalan di hutan. Bukan itu. Jadi ini bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di gunung, bisa di sini, ya. Survival ini adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Nah, ini nanti kita lihat, inilah nanti kita sebagai seorang guru harus peka, harus tahu kebutuhan apa sebenarnya yang dipenuhi oleh
murid nantinya. Nah, survival ini bertahan hidup ya. Contohnya saja kita butuh makan untuk hidup, kita butuh minum untuk hidup. Nah, kita butuh baterai untuk hidup. Nah, kita butuh tempat tinggal, kita butuh listrik ya. Listrik itu juga kebutuhan hidup. Kalau masih listriknya mati lampu seperti kemarin, kita kembali ke zaman batu. Zaman purba itu terlalu jauh kemudian. Zaman tidak ada listrik itu zaman Romawi itu masih tidak ada listrik. Kalau zaman purba itu jelas ada dinosaurusnya, bukan tidak ada listrik lagi. Bahkan belum ada rumah, belum ada tempat berteduh. Manusia tinggalnya di gua. Belum ada kalau di Palembang itu ada PIM, ada PS, belum ada mall. Kalau di zaman Romawi itu sudah ada, tapi belum ada listrik. Nah, itu sekarang merupakan suatu kebutuhan. Nah, sepertinya Infobusnya sudah mulai menyerah ya. Nah, jadi itu kebutuhan hidup. Survival. Mana ini cara pronunciation? Susah ini. Kalau sudah ada bahasa Inggris seperti ini. Yang kedua yaitu love and belonging. Nah, susah juga kan pronunciation-nya. Jadi rasa sayang dan rasa diterima ya. Jadi rasa sayang ini seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini. Pak Edri dengan Pak Bambang, nah itu kan ada rasa saling menyayangi, menerima. Pak Edri menerima Pak Bambang sebagai rekannya, diterima di kalangannya. Contohnya Bapak Ibu sendiri ada circle-nya, ya kan? Nah itu kan adanya circle itu karena saling menyayangi dan saling menerima. Mungkin Ibu Mutia hanya diterima di circle A ya. Nah, jadi dia hanya berputar-putar di circle itu saja. Nah, itu berarti Ibu Mutia sudah mendapatkan kebutuhan love and belonging. Nah, karena sudah ada temannya, ini bisa diakui atau disayangi, dianggap oleh teman. Itu salah satu kebutuhannya. Nanti kita lihat lagi penjelasan lebih rincinya. Yang ketiga ada fun. Fun itu senang ya. Semua yang membuat kita senang itu adalah kita memenuhi kebutuhan fun. Nah, ada power itu pengakuan, penguasaan. Seperti kita diakui. Pak Henry itu ada sapi 10 ekor. Nah, kita akui Pak Henry ada sapi 10 ekor. Nah, berarti kita mengakui Pak Henry. Nah, ya, pas kurban habis, jadi dikurbankan semua sama Pak Henry. Jadi alhamdulillah Pak Henry ya. Nah, sekarang ada yang gambarnya kuku-kuku. Nah, itu freedom ya, kebebasan, bukan freedom ya, tapi freedom pakai dengnya. Nah, ini kebebasan. Kita bebas memilih sesuatu ya, kita untuk murid kita dia bebas pergi kemana kan, bebas memilih apa yang ingin dipelajarinya. Nah, itu kebebasan. Sekarang kita lihat rincinya ya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu ada sambung pada dengan biologis ya, kebutuhan dari tubuh kita, biologis, fisiologis dan psikologis. Psikologis. Nah, psikologis, biologis dan fisiologis. Kesehatan, rumah dan makanan. Biologis itu sebagai bagian dari proses reproduksi. Itu sebelum produksi itu mengolah. Berarti bagian dari proses sebelum mengolah. Kenapa dia disebut proses reproduksi?
Nah, karena sebelum mengolah, kan? Sekarang psikologis, kebutuhan akan merasa aman, tentram. Ini jiwa, ya. Jiwa kita aman, tentram. Nah, itu salah satu kebutuhan untuk kita bisa bertahan hidup. Jadi kalau psikologinya kita tekan, berarti kebutuhan bertahan hidup itu terganggu, stres, juga ada yang mengancam. Nah, itu salah satu bentuk dari kebutuhan bertahan hidup. Nah, apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan ini? Nah, tentunya kita misalnya ada tekanan dari kawan-kawan di lingkungan kerja kita, gitu kan? Kita tidak disukai, lalu mereka menyerang, menyerbu, gitu kan? Kita merasa terintimidasi, lalu kita melakukan perlawanan. Nah, itu namanya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Amuba itu bertahan hidupnya dengan cara membelah diri. Nah, sekarang kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kasih sayang, rasa diterima. Kenapa tidak kasih diterima dan rasa sayang? Nah, kan bisa kan? Dibalik, kasih sayang, rasa diterima, kasih sayang. Love and belonging, kebutuhan ini bersifat psikologis, ya. Berarti masih ada hubungannya dengan kebutuhan bertahan hidup tadi. Kalau kasih sayang tidak bisa kita penuhi, berarti secara otomatis kita memiliki gangguan dalam bertahan hidup. Jadi semuanya saling terkoneksi. Nah, jadi dia itu sudah kita jelaskan tadi, ya, kita lanjut. Nah, tadi penguasaan, power, kekuasaan. Contoh kita sebagai seorang guru pergi pelatihan, misalnya pelatihan ke Ukraina, kita mendapatkan kemampuan untuk berperang, misalnya. Nah, itu namanya penguasaan terhadap suatu kompetensi, ya. Itu termasuk power, ya. Dan kita diakui mampu untuk berperang. Nah, itu tadi. Sekarang kita lanjut dengan kebebasan, ya. Kebebasan. Penekanan E ini beda. Mana tadi itu? Nah, kebebasan, ini bebas, bukan bebas. Nah, ini bahasa Inggrisnya freedom. Jadi keputusan untuk bebas. Keputusan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi. Otonomi bukan kebebasan dalam menentukan arah hidup kita sendiri. Nah, kita memiliki pilihan untuk mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, contoh anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik, ya. Menarik ini bukan ditarik. Jadi hal baru ini contohnya anak-anak kita, ya kan, itu butuhkan kebebasan. Jadi kita perlu memberikan mereka pilihan. Contohnya dalam matematika, ya. Nah, mau memilih angka 1 atau angka 2, kan? Kamu mau jumlahnya banyak atau sedikit? Nah, begitu. Kamu mau tugasnya sedikit atau tugasnya banyak? Tentunya mereka akan memilih tugas yang sedikit. Tapi di sini bebas memilih. Nah, ini yang kelima. Berarti sudah terakhir, ya. Kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, contohnya kita menjalankan hobi kita, ya. Hobi yang kita senangi. Jadi itu adalah merupakan suatu kebutuhan akan kesenangan. Nah, apa sekarang
hobi yang digandrungi oleh ibu-ibu dan bapak-bapak ibu guru sekalian. Kalau itu sedang digandrungi berarti mereka sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah, apalagi misalnya tertawa, terbahak-bahak sesama kawan-kawan, ya, itu salah satu bentuk kesenangan. Tidak mungkin orang senang itu menangis, ya, terutama menangis kecuali menangis terharu. Kan juga senang bahagia itu membuat air mata mengalir, ya. Nah, itu juga kesenangan. Yang berarti tambah lagi harusnya kebahagiaan. Karena senang dan bahagia itu hal yang sama tapi berbeda. Bahagia ya bahagia, senang ya senang. Bahagia itu level berikutnya atau tingkatan berikutnya dari senang. Belum tentu orang yang senang itu hidupnya bahagia. Tapi orang yang bahagia itu sudah pasti hidupnya senang. Nah, ini saya sudah seperti pendeta di gereja dan ngomong. Nah, sekarang kita lanjut mati lagi. Kita lihat lagi cek pemakaman, bukan. Cek pemahaman, bukan pemakaman. Cek pemahaman Anda, ya. Sekarang sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Nah, ini ada siswa, ya, bukan siswa SMK Asam ini. Ini SD. Tidak tahu kita SD mana. Mungkin Asam, ya. Kita anggap dulu ada namanya Dinda. Panggil saja Dinda. Nah, sebut saja Dinda. Ini anak seorang anak kelas 3 SD. Sekolah dasar, memang dasar sekolah itu. Begitu tiba di rumah, Dinda ini apa dia? Menangis. Dia ini mengadu pada ibunya bahwa si Dinda ini benci pada ibu Rani. Nah, ini sangat tidak disarankan, Bapak Ibu, ya. Ada seorang murid yang benci pada gurunya. Tapi ini hanya sebuah ilustrasi, mungkin tidak pasti, ya, tidak terjadi di kehidupan nyata. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Nah, menurut Bapak Ibu guru hebat sekalian, kebutuhan apa yang dicoba atau berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, cek ibu guru. Nah, ini jawaban Dinda saat dia mengadu pada ibunya. Nah, yang pertama, nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung, sewaktu mengerjakan tugas. Nah, jadi FYI, ya, bersenandung itu menyanyi, ya, Pak Ibu, ya. Bersenandung atau berdendang. Bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, walaupun suara tikus sekalipun, kan nggak seru jadinya. Nah, ini kebutuhan apa yang coba dipenuhi oleh Dinda? Nah, apa? Kesenangan. Nanti kita lihat. Nah, sekarang jawabannya seperti ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai baju baru. Nah, ini dari cewek ini, ya. Jadi dia pakai baju. Nah, dia tidak menyapaku. Oh ya, pengen disayang, ya, love and belonging. Kita simpan dulu jawabannya. Nah, bagaimana kalau begini jawabannya? Aku bosan. Masa belajarnya cuma itu aja? Nah, coba dengerin, cuma dengerin ibu guru aja. Nah, jadi jawabannya freedom, ya. Freedom, bukan freedom. Nah, freedom, ya, disimpan jawabannya. Nah, ini yang
terakhir jawaban Dinda. Aku sebel, sebel, bukan sebel, Jadi aku sebel, bukan sebel, bukan sebel. Aku sebel, benar ya. Aku sebel. Gambarku gak rapi, tapi Bu Guru malah nunjukin gambarku ke teman-teman. Nah, ini tadi di sini sebel, ini teman-teman, mereka kan teman-teman. Menunjukkan gambarku ke teman-teman di depan kelas. Ini siapa yang membuat teks ini? Jadi ini jawabannya power, penguasaan ya, bukan Power Rangers, atau power supply, atau power apa lagi? Power bank, kan? Ini power, kebutuhan bukan penguasaan. Sekarang kita lihat jawabannya. Kita hitung dari hitungan kedua, 2, 1. Nah, jawabannya benar ya. Benar dan dibenarkan. Benar sekali. Ini bukan hanya sekali, benarnya itu 4 kali. Kalau benar sekali, benarnya hanya 1 kali. Ini benar 4 kali. Jadi benar, dan benar. Benar 4 kali dan benar sekali. Bukan benar sekali ya. Benarnya ada 4. Jadi benar 4 kali. Nah, sekarang kita lanjutkan diseminasi kita, yaitu tentang budaya positif. Nah, hal seperti ini adalah budaya positif ya. Sekarang kita lihat berikutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kalau ini kita sebagai seorang guru ya, bukan kita sebagai seorang misalnya peternak ayam. Nah, jadi bagaimana kira-kira peternak ayam mengambil posisi sebagai penghukum, kan? Dan ayamnya berbuat salah, berak sembarangan. Oh ya ayam, kenapa berak sembarangan? Gak mungkin ya. Ayam itu sudah kodratnya seperti itu. Jadi kodrat ayam adalah sebagai binatang atau hewan yang mana tidak tahu akan adanya toilet ya. Ada penghukum, ada teman, ada pemantau, membuat merasa bersalah, dan ada manajer. Di bawahnya ada asisten manajer, ada apa lagi? General manager. Jadi tidak ada yang sampai manajer. Tidak ada direktur produksi, direktur utama, direktur pemeliharaan. Nah, sekarang kita lihat kenapa disebut lagi. Nah, sekarang dia sebagai penghukum. Nah, jika Bapak Ibu guru ya, ini kita sebagai seorang guru, posisinya atau posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi ini seperti kemampuan otoritarisasi. Nah, ini gurunya adalah guru yang otoriter, punya penguasaan mutlak terhadap gurunya. Yang jelas guru itu selalu benar, murid itu selalu salah. Kalau guru salah, kembali ke pasal 1. Pokoknya yang paling tinggi adalah guru. Nah, guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata. Nah, ini contoh kata-katanya Bapak Ibu guru. Patuhi aturan saya, atau awas, kan? Kamu selalu saja salah. Selalu. Pasti selalu.
selalu yang terakhir selesai. Nah ini gurunya ini kalau sebagai penghukum ya kasar ya, cenderung kasar, cenderung membentak. Jadi kalau dia tidak membentak itu bukan penghukum. Ya, patuhi aturan saya kata bawas. Nah itu bukan penghukum. Muridnya tidak merasa dihukum jadinya. Muridnya merasa diceramahi saja. Ya. Kalau dia ada kata-kata nada 8 oktavnya tadi, 8 oktav itu sudah nada tinggi ya. Berarti itu memang benar-benar dikatakan sebagai penghukum. Kita lihat yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Nanti suaranya lemah lembut, mendayu-dayu dia. Pembuat suara akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merasa rendah diri. Nah, begini ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini contohnya bapak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini membuat merasa bersalah ya. Jelas dia menggunakan kata-kata yang sangat tingkat kesedihannya itu levelnya tinggi. Mungkin kalau di level pedas mungkin sudah level 10 ya. Jadi sangat bisa membuat anak itu menangis, ingat akan azab ya, ingat akan orang tua di rumah. Ini bagaimana orang tua kamu tahu kamu pergi di sekolah, orang tua kamu itu sudah mahal-mahal membayarkan SPP kamu sekolah di SMK Bukit Asam. Ingat loh nak, SPP di SMK Bukit Asam itu tidak murah, itu 300.000 sebulan. Kalau kamu hitungkan selama setahun itu sudah 3 juta lebih malahan. Nah, bagaimana orang tua kamu mencarikannya? Kamu kan nggak tahu orang tua kamu itu sudah pontang-panting, tunggang langgang mencarikan uang untuk kamu. Nah, gitu ya. Karena dia membuat seorang murid merasa paling salah. Nah, kira-kira siapa yang di posisi seperti ini, Pak Ibu? Pak Hendri? Atau Ibu Sinta? Atau Ibu Mutia? Oh no, Ibu Mutia ini penghukum ya? Nah, atau yang berikut ini sebagai teman. Nah, ini teman kan, guru ini posisinya tidak akan menyakiti murid. Jadi kalau teman ya, kecuali teman ya, teman ini kan banyak. Teman ini banyak klasifikasinya. Jangan kita anggap teman itu hanya ada teman-teman yang menurut kita atau seperti pemikiran kita. Zaman sekarang ini ya banyak sekali versi teman. Kan ada teman ya beberapa tahun tidak mengirimkan pesan WA atau WA. Nah ini pasti maksudnya. Nah itu kan juga teman ya. Itu teman seperti apa? Nah ini ya. Teman itu banyak di zaman sekarang ini. Nah sekarang kita lihat teman atau guru yang memposisikan diri seperti teman. Jadi dia lebih ke persuasif dan mengajak murid. Jadi posisinya itu teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi ini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Nah, siswa itu dianggapnya sebagai teman. Nah, teman itu merupakan hubungan baik dan humor ya. Nah, jadi guru sebagai teman itu bisa menjadi humoris, bisa dia menjadi pelawak. Nah, contohnya begini. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Saya dulu bacanya. Nah, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Nanti saya tidak cocok sebagai teman.
Ya sudah, kalau saya tidak apa-apa, nanti ibu kamu bereskan. Nah, itu maksudnya. Jadi murid itu menganggap gurunya sebagai teman. Teman, nah, maksudnya teman, guru, murid. Kalau sebagai teman, kalau teman itu hilang, murid akan merasa kehilangan. Ya. Sekarang kita lihat sebagai pemantau. Ini sudah posisi yang netral ya. Dia tidak sebagai teman, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat merasa bersalah. Dia cenderung menanyakan apa yang sudah ada di sekolah, ya, apa peraturan, ya, atau konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi ini hanya sekedar pemantau, menjalankan, ya. Contohnya di sektor bukit dasar, siswanya harus berambut botak, ya. Lalu ada siswa yang rambutnya gondrong, dipantau, tanya, hai kamu tahu nggak aturan sektor bukit dasar? Gitu. Sekarang manajer. Nah ini posisi di mana guru bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tadi kita memberikan pilihan kepada murid, pilihan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jika kamu bersedia, kapan kamu akan melakukannya? Nah, seperti itu. Apa tantangan kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini posisi sebagai manajer. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi guru itu adalah mencapai posisi kontrol sebagai manajer, di mana di posisi inilah murid akan mendapat pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif. Nah, sekarang kita masuk ke, nah ini dia, ada video mengenai 5 posisi kontrol. Kita play video. Masing-masing posisinya Bapak Ibu ya. Nah, ya. Sudah kita bahas tadi, kita bisa cepatkan atau loncat saja ke contohnya. Ini contohnya. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali aku menjadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekali.
sebagai penghukum, ya ini itu caranya ya. Atau karakter guru yang sebagai penghukum. Dampaknya muridnya jadi pendendam, ada dendam dalam diri murid. Sekarang ini posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah. Ya, tenang, lemah lembut, namun kata-katanya kata-kata yang menyalahkan. Kamu bisa menghancurkan dunia kalau seperti ini. Kamu bisa menghancurkan planet Namek kalau seperti ini. Merasa bersalah. Kamu bisa memindahkan posisi bulan kalau seperti ini. Sekarang kita lihat posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya kencang tetap gak kejar Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini ciri-ciri yang sebagai teman ya. Pokoknya semuanya beres kalau sama bapak. Yang penting kamu senang. Semuanya aman, tenang saja. Ya. Jangan khawatir. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu. Nah, ini yang tadi ya, gurunya kalau absen, murid itu akan merasa kehilangan. Nah, sekarang kita lihat posisi pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Nah, itu tadi tentang posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah, ini sebagai seorang manajer. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi Nah, itu tadi posisi yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Posisinya sebagai seorang manajer, jadi dia lebih positif, sikapnya suaranya lebih netral, tidak emosional dan tidak bernada tinggi. Nah, ini ya posisi yang paling diharapkan. Sekarang kita lanjutkan. Nah, posisi kontrol apakah aku? Dia menanyakan seperti ini, apa peraturan kita tentang rambut? Ini posisi sebagai ya pemantau. Kalau seperti ini, kamu lagi memang tidak bisa diajar. Nah, sebagai pengukur, benar. Nah, kita lihat sekarang segitiga restitusi. Ini adalah satu segitiga yang mana segitiga ini adalah satu pencarian solusi terhadap permasalahan murid. Bisa dilakukan guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Karena segitiga pastinya memiliki 3 sisi. Pertama, bagian sisi awalnya itu menstabilkan identitas. Nah, ini cara kita untuk mengembalikan dulu mental anak itu agar dia tidak merasa bersalah. Nah, jadi benar, Bapak tidak mencari atau tidak mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ya, setiap orang itu atau setiap manusia itu ada khilafnya, pasti melakukan kesalahan. Nah, contohnya lagi ya Bapak saja dulu itu lebih parah dari kamu, ya. Kamu ini hanya memanjat pagar, sedangkan Bapak dulu memanjat pohon kelapa. Nah, itu jadi anaknya itu jadi lebih stabil, ya. Oh, jadi bapaknya dulu juga kan ini gitu. Jadi saya tidak marah ya. Nah, jadi stabil jadinya ya. Nah, sekarang kita lihat ini validasinya. Jadi di sini guru menanyakan alasan ya. Nah, apa yang penting bagi kamu? Apa alasan kamu berbuat seperti itu? Kalau boleh tahu, Bapak, apa alasannya? Nah, seperti itu. Memvalidasinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, jadi menanyakan alasan.
Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, ini sudah ada, kita kan sudah ada membuat keyakinan kelas, ya. Jadi kita tinggal menanyakannya. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, ini menanyakan keyakinan. Kapan kamu akan memperbaikinya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, kita memberikan pilihan kepada anak agar anak tersebut dapat menentukan sendiri hal apa nanti yang bisa dijalankannya sendiri yang sesuai atau yang timbul dari dalam hatinya. Nah, ini adalah yang ketiga, restitusi. Nah, ini saya dalam mempraktekannya. Ini upaya dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi nantinya Bapak Ibu guru kalau anak-anak itu bermasalah jangan langsung dihukum, ya. Disarankan untuk melakukan restitusi. Tapi satu kuncinya Bapak Ibu, kembali lagi ke karakter anaknya masing-masing. Nah, sekarang lihat contoh dari saya melakukan restitusi. Ini contohnya, ya. Saya memanggil seorang anak yang bermasalah dengan tugas. Ini benar Bapak Ibu, dia memang bermasalah. Ini memang anak yang bermasalah, bukan anak yang juara satu saya panggil untuk bikin video, ya. Nah, ini dia bermasalah. Kalau dilihat bentuknya saja sudah bermasalah, ya. Hah? Hilang videonya. Jadi ini sudah saya lakukan Bapak Ibu, ya, melakukan segitiga restitusi. Memang anaknya bersalah dan setelah hari ini dia tidak masuk sekolah karena sakit. Tidak tahu sakitnya karena apa karena saya restitusi atau memang karena sakit betulan. Yang jelas setelah sakit saya tanya lagi, sekarang sudah mengerjakan belum? Nah, itu kelihatan guru rombongannya itu berdiri semua di depan saya. Ini saya disuruh mereka video lagi atau tidak, ya.
Itulah yang dapat saya sampaikan dalam budaya positif ya, yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang didengarkan oleh Bapak Ibu hebat sekalian itu menjadi suatu pelajaran. Nah, sekarang kita merefleksikan. Coba saya tanyakan pada satu guru, Ibu Mutia. Coba jelaskan, pertanyaannya begini. Apa perasaan Ibu Mutia setelah mendengar atau setelah menyaksikan saya berbisik tadi? Apa pelajaran yang bisa diambil dan apa rencana Ibu Mutia ke depannya? Pelajaran yang bisa saya ambil, Perasaannya dulu. Perasaan. perasaannya senang mendapatkan dia baru. Alhamdulillah. Pelajaran yang bisa saya ambil sebagai seorang guru, mungkin saya akan mulai membuat keyakinan kelas, lalu akan mulai menimbulkan motivasi intrinsik dari siswa sehingga kedepannya mereka bisa lebih merasa bertanggung jawab dan bisa merasa lebih beradah keadaan. Oke. Iya. Lebih ditangkap ya. Nah, baik, itu refleksi dari Ibu Mutia. Nah, jadi cukup sekian dulu pertemuan kita pada sore kali ini. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Kalau ada lebih, silakan dibawa ya. Dan jangan ditinggalkan di sini. Nah, cukup sekian dulu. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.